Ada sungai, ada batu, ada hati, ada cinta. Pelajaran apa yang nomor 1? Gak ada yang lain selain matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan untuk persiapan ujian sekolah, materi, lingkaran, dan suku banyak. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan pusat dan panjang jari-jari dari persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x tambah 4y min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita tentukan bentuk umum persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat plus ax tambah by ya tambah c sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita ditanya pusatnya, ya pusat lingkarannya atau P itu adalah min setengah A, min setengah B. Berarti kalau kita lanjutkan berarti sama dengan min setengah dikali min 6, min setengah dikali 4. Ya. Berarti kita dapatkan pusatnya adalah 3, min 2. Oke. Sekarang kita tentukan jari-jari, ya. Jari-jari atau simbolnya adalah R, itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C, ya. Berarti kalau kita masukkan nilai R sama dengan akar dari 1/4 dikali min 6 kuadrat ditambah 1/4 dikali 4 kuadrat dikurang min 3. Oke ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi R sama dengan akar dari 1/4 kali 36 itu 9 ditambah 1/4 kali 16 itu 4 ditambah 3. Berarti R sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Berarti kita ketahui pusatnya 3, min 2. Jari-jarinya 4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan. Kembali kita ditanya tentang pusat dan jari-jari lingkaran dari x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah 6y tambah 1. Ingat, bentuk umumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat ya, tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Berarti kalau kamu identifikasi, ya biar lebih mudah, A-nya itu sama dengan min 2, kemudian B-nya itu sama dengan 6, C-nya itu sama dengan 1. Oke, kita cari dulu pusatnya. Ingat rumus pusat, P-nya itu adalah min setengah A, min setengah B. Oke, berarti kalau kita masukkan nilainya, min setengah dikali min 2, kemudian min setengah dikali 6. Berarti pusatnya adalah 1, min 3. Oke, sekarang kita cari jari-jari ya. Jari-jari R itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti kalau kita substitusi nilainya akar dari 1/4 dikali min 2 kuadrat tambah 1/4 dikali 6 kuadrat dikurang 1. Oke, berarti kita lanjutkan R sama dengan akar dari min 2 dikuadratkan 4 kali 1/4 1, 6 dipangkatkan 2, 36 kali 1/4 plus 9, kemudian min 1. Berarti R sama dengan akar 9, R sama dengan 3. Berarti pusatnya 1, min 3, jari-jarinya 3. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan. Untuk soal ini, kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,6 dan menyinggung sumbu X. Kalau kita buat, misalnya ada lingkaran seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat kartesiusnya, karena dia menyinggung sumbu X, berarti kira-kira dia di sini menyinggung. Kemudian kita tarik lagi garis sumbu Y-nya ini. Ya. Nah, ini kita kasih nama, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X.
Nah, kita tentukan misalnya ini pusat lingkarannya di sini ya. Nah, pusatnya tadi adalah 4,6. Berarti ya, kalau kita buat di sini titik-titiknya, berarti sini 4, sini 6 ya. Ini adalah pusatnya 4,6. Berarti dari gambar ini, dari sini ke sini adalah R. Berarti jari-jarinya adalah 6. Oke, sekarang kita sudah punya pusat, atau kita sering sebut A, B, yaitu 4,6. Kemudian jari-jarinya adalah 6, karena menyinggung sumbu X. Maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusi nilainya, jadi X min 4 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 6 pangkat 2. Nah, ini kalau kita buka pangkatnya menjadi X kuadrat min 8X tambah 16 plus Y kuadrat min 12Y tambah 36 sama dengan 36. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 12Y tambah 16 sama dengan 0. Berarti kamu perhatikan jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 29 yang melalui titik A 2,-5. Nah, sekarang kita cek dulu titik ini, yaitu titik 2,5 ya, pada lingkaran. Kita masukkan jadi 2 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. Apakah sama dengan 29? Ternyata 4 tambah 25 sama dengan 29. Berarti tepat titik itu ada pada lingkaran. Nah, kamu perhatikan, berarti kalau persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, nah, persamaan garis singgungnya atau PGS-nya ini adalah X kali X1 tambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah X1 dan Y1-nya. Berarti tinggal kita substitusi saja nilainya. Berarti menjadi X kali 2 ditambah Y kali min 5 sama dengan 29. Berarti kalau disusun 2X min 5Y sama dengan 29. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 3,-2. Kita cek dulu titik 3,-2-nya ya. Ini kalau kita masukkan menjadi 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan 13. Ternyata kalau dijumlahkan benar sama dengan 13. Berarti kita gunakan untuk PGS-nya rumus yang X dikali X1 tambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Berarti kita substitusi nilai X1 dan Y1-nya ya. Berarti X1-nya itu 3, jadi X kali 3 ditambah Y dikali min 2 sama dengan 13. Berarti 3X min 2Y sama dengan 13. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan salah satu persamaan garis singgung dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 4Y min 7. Nah, kita cari dulu pusat lingkarannya ya. Pusat, ingat rumusnya, min setengah A, min setengah B. Ya, berarti kalau kita substitusi min setengah, ingat A-nya itu adalah 6, berarti dikali 6, min setengah dikali B-nya adalah min 4. Ya, berarti pusatnya kita dapatkan min 3,2. Oke, sekarang kita cari jari-jarinya ya. R sama dengan akar, jangan lupa, 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Berarti kalau kita substitusi akar dari ya 1/4 dikali 6 kuadrat ditambah 1/4 dikali min 4 kuadrat gitu. Kemudian dikurang min 7.
Oke. Berarti kalau kita lanjutkan sama dengan akar dari 1/4 kali 36 itu 9, ditambah 1/4 kali 16 itu 4, plus 7. Berarti ini sama dengan akar 20. Atau sering disebut 2 akar 5. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita cari gradien Y sama dengan 7 min 2X, ya. Jadi, Y sama dengan 7 min 2X, berarti gradien atau M1-nya kita anggap min 2. Nah, karena tegak lurus, ya, tegak lurus, berarti kan M1 kali M2 harus sama dengan min 1. Berarti kita dapatkan M2-nya sama dengan setengah. Oke, kita sudah punya pusat, ini sering disebut A, B, ya, kemudian jari-jari R dan gradien. Berarti kita gunakan rumusnya adalah Y min Y1, ya, sama dengan MX min X1 plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Ya, kita ganti. Ya, ini sering disebut X1, ini Y1. Ya, berarti ini jadi Y min 2 sama dengan setengah X plus 3 plus minus ya, 2 akar 5 dikali 1 tambah M kuadratnya jadi 1/4. Berarti kalau kita lanjutkan ini jadi Y min 2 sama dengan setengah X tambah 3 plus minus 2 akar 5. Ini jadi akar 5/4. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan sedikit lagi, Y min 2 sama dengan setengah X tambah 3 plus minus 2 akar 5. Ini menjadi dikali setengah akar 5. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini berarti bisa kita tulis Y min 2 sama dengan setengah X tambah 3. Nah, ini kita kalikan menjadi plus minus 5. Oke. Nah, kamu perhatikan ini ada setengahnya, maka semuanya kita kalikan dengan 2 ya, biar lebih mudah. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sini ya, ini kita kalikan 2, ini menjadi 2Y min 4 sama dengan setengahnya jadi 1, jadi tinggal X tambah 3 plus minus 10. Berarti 2Y sama dengan X tambah 7 plus minus 10. Oke, berarti yang pertama kita ambil yang positifnya dulu. 2Y sama dengan X tambah 7 tambah 10. Berarti X min 2Y tambah 17 sama dengan 0. Oke, yang kedua kita ambil yang negatif. Berarti 2Y sama dengan X tambah 7 min 10. Berarti menjadi X min 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, kita cek jawaban yang ada. X min 2Y min 3 sama dengan 0, yaitu yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta untuk menentukan sisa dari pembagian fungsi polinom Px oleh X min 2. Nah, sekarang yang pertama kita pakai cara substitusi ya. Substitusi ya. X min 2 itu berarti X-nya kita anggap sama dengan 2. Berarti kita masukkan P2, berarti sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4, dikurang 3 kali 2 pangkat 3, kemudian ditambah 2 pangkat 2, min 5 kali 2, tambah 6. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 2 kali 16, dikurang 3 kali 8, tambah 4, dikurang 10, tambah 6. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini menjadi 32 min 24. Nah, ini habis ya, plus 0. Berarti sama dengan 8. Oke, jawabannya yang B. Nah, sekarang kita pakai cara kedua, yaitu dengan Horner ya. Kita gunakan cara pembagian Horner. Biar kamu paham, kita buat dulu kotaknya seperti ini. Ya, kemudian seperti ini. Oke,
Sekarang kita masukkan koefisien-koefisiennya, nah, yaitu dari persamaan adalah 2, min 3, 1, min 5, 6. Oke, nanti di sini tandanya plus. Sekarang X min 2 berarti X-nya sama dengan 2. Pertama, 2-nya turun dulu. Kemudian dikalikan dengan 2 jadi 4. Ditambahkan jadi 1. Kalikan lagi dengan 2 jadi 2. Tambahkan jadi 3. Kalikan lagi dengan 2 menjadi 6. Tambahkan dengan min 5 menjadi 1. Kalikan dengan 2 menjadi 2. Tambahkan 6 menjadi 8. Berarti benar ini sisanya 8. Jadi mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika suku banyak 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min kx tambah 18 dibagi x min 1 mempunyai sisa 5. Kita diminta untuk menentukan nilai k. Nah, dibagi dengan x min 1 artinya nilai x-nya sama dengan 1. Nah, ini kalau kita substitusi hasilnya harus sama dengan 5. Berarti kita tulis jadi 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang K dikali 1 tambah 18 harus sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi 2 min 5 ya, min K tambah 18 sama dengan 5. Oke, 2 dikurang 5 tambah 18 itu adalah 15, berarti min K tambah 15 ya sama dengan 5. Oke, berarti min K sama dengan min 10, K-nya sama dengan 10. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui suku banyak PX, 2x pangkat 4 plus AX pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 5x plus B. Jika PX dibagi X min 1 sisanya 11 dan jika dibagi X tambah 1 sisanya min 1. Kita diminta untuk menentukan nilai 2A tambah B. Sekarang kita cari dulu kalau PX ya dibagi X min 1. Ini sisa sama dengan 11. Berarti kita substitusi satunya ya karena ini X sama dengan 1 kan. Berarti jadi 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah A kali 1 pangkat 3, kemudian min 3 kali 1 kuadrat, tambah 5 kali 1, tambah B harus sama dengan 11. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 2, tambah A, min 3, tambah 5, tambah B sama dengan 11. Berarti ini tinggal A tambah B, 2 dikurang 3 itu min 1, nah, tambah 5 itu 4, nah pindah 11 kurang 4 jadi sama dengan 7. Nah ini adalah persamaan pertama, kita anggap ya. Kemudian kita lanjutkan kalau seandainya ya PX dibagi oleh X tambah 1. Ini sisanya sama dengan min 1. Berarti di sini X-nya sama dengan min 1. Nah ini kita substitusi lagi ya. Berarti menjadi 2 dikali min 1 pangkat 4 ditambah A kali min 1 pangkat 3, kemudian min 3 dikali min 1 kuadrat, tambah 5 dikali min 1, tambah B harus sama dengan min 1. Gitu ya. Berarti kita lanjutkan menjadi 2, ini min A, min 3, kemudian min 5, ya, tambah B sama dengan min 1. Berarti jadi min A tambah B sama dengan 2 dikurang 3 min 1, min 1 dikurang 5 min 6, 6 pindah menjadi plus, berarti di sini sama dengan 5. Oke, berarti ini kita anggap persamaan kedua. Nah, sekarang kita eliminasi 1 dan 2 ya. Eliminasi ya 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, kamu perhatikan persamaan satunya A tambah B sama dengan 7. Kemudian min A tambah B sama dengan 5. Berarti kalau kita tambahkan 2B sama dengan 12. Maka B-nya sama dengan 6. Oke, kita dapatkan B-nya 6, kita cari A-nya. A tambah B sama dengan 7. Berarti A tambah 6 sama dengan 7. A-nya sama dengan 1.
Nah, yang ditanya adalah nilai 2A tambah B. Berarti 2A tambah B bisa kita tulis 2 kali 1 ditambah 6. Berarti sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suku banyak fx dibagi x min 2 sisanya 24 dan fx dibagi x tambah 5 sisanya 10. Maka kita diminta untuk menentukan jika fx dibagi x kuadrat tambah 3x min 10 itu sisanya berapa. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama fx ya dibagi x min 2 sisa 24. Berarti ini x sama dengan 2. Ingat ya, sisa itu rumusnya adalah mx tambah n. Berarti kalau kita masukkan nilai x-nya jadi 2m tambah n sama dengan 24. Nah, ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, kita ketahui fx dibagi x tambah 5, ya, sisa itu sama dengan 10. Berarti ini kan x-nya sama dengan min 5. Berarti kita masukkan, jadi sisa sama dengan, ingat, sekali lagi, mx tambah n. Berarti kalau kita ganti menjadi min 5m tambah n sama dengan 10. Ini persamaan 2. Ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah fx dibagi x kuadrat tambah 3x min 10. Ini kan kalau kita faktorkan, sudah jelas ini adalah x min 2, x plus 5. Gitu ya. Berarti x-nya 2, atau x-nya sama dengan min 5. Oke, untuk x sama dengan 2, kita lihat persamaan pertama. Berarti jadi 2m tambah n sama dengan 24. Untuk x sama dengan min 5, kita lihat persamaan kedua, yaitu min 5m tambah n sama dengan 10. Nah, ini kita eliminasi saja. Ya, kita kurangkan, berarti menjadi 7m sama dengan 14. Berarti m-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita cari nilai n-nya. Berarti dari sini kita ambil ya. Nah, kita ganti m-nya menjadi 2 kali 2 tambah n sama dengan 24. Berarti kita dapatkan n-nya sama dengan 20. Berarti sisanya bisa kita tulis mx tambah n, yaitu sama dengan 2x tambah 20. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal latihan untuk persiapan ujian sekolah, materi lingkaran dan suku banyak telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.